Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, izinkan saya untuk membuka dengan menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Ketut Suma MS, selaku penguji 1, Bapak Profesor Dr. Inengah Swastika SPD MPD, selaku penguji 2, Bapak Profesor Dr. Iwayan Sulastra MPD selaku pembimbing 1 beserta Ibu Dr. Igusti Ayutri Agustiana SPD MPD selaku pembimbing 2. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Ketut Nadia Hari dengan NIM 22 1103 1139 akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Genially untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPAS siswa sekolah dasar. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, pada era digital saat ini, pembelajaran IPAS diharapkan memanfaatkan teknologi agar proses pembelajaran lebih aktif, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. Namun, berdasarkan hasil wawancara di SD Negeri 1 Semarapura Tengah, pembelajaran masih didominasi menggunakan PowerPoint yang bersifat pasif dan minim interaksi. Kondisi ini menyebabkan motivasi belajar, keaktifan, dan hasil belajar peserta didik belum optimal. Hal tersebut didukung oleh data bahwa 21 dari 32 peserta didik atau 65,63% belum mencapai KKTP. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Genially sebagai solusi untuk menciptakan pembelajaran IPAS yang lebih menarik, interaktif, serta meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama adalah untuk menghasilkan rancang bangun media pembelajaran interaktif berbasis Genially pada mata pelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, untuk menganalisis validitas media pembelajaran interaktif berbasis Genially pada mata pelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya adalah untuk menganalisis kepraktisan media pembelajaran interaktif berbasis Genially pada mata pelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis efektivitas media pembelajaran interaktif berbasis Genially dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 5 sekolah dasar. Berikutnya, adapun manfaat penelitian. Manfaat teoritisnya yang pertama adalah mengkaji validitas, kepraktisan, dan efektivitas media Genially. Kemudian menambah referensi pengembangan media digital IPAS. Nah, adapun manfaat praktis bagi siswa adalah untuk meningkatkan motivasi dan juga hasil belajar. Kemudian bagi guru, mendorong kreativitas guru dalam pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian bagi kepala sekolah, yaitu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir bagi peneliti lain adalah menjadi referensi atau sumber pengembangan penelitian media pembelajaran berbasis Genially. Selanjutnya, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah R&D atau Research and Development. Kemudian model penelitiannya adalah menggunakan model ADI. Berikutnya, adapun prosedur penelitian. Nah, sesuai dengan model penelitian ADI, tahapan yang pertama adalah analyze atau analisis. Jadi pada tahapan analyze ini yang akan dilakukan adalah menganalisis kebutuhan peserta didik
khususnya kelas 5 yang ada di SD Negeri 1 Semarapura Tengah. Kemudian yang kedua yaitu analisis kurikulum. Jadi menganalisis kurikulum apa yang digunakan di sekolah tersebut khususnya di kelas 5. Dan juga yang terakhir yaitu menganalisis bagaimana sarana dan prasarana di SD tersebut. Kemudian tahapan yang kedua adalah desain. Nah, pada tahap kedua ini yang akan dilakukan adalah penentuan perangkat, yang mana menentukan perangkat software dan juga hardware yang akan digunakan untuk mengembangkan atau menyusun media. Kemudian yang kedua adalah menyusun rancang bangun media. Kemudian setelah menyusun rancang bangun, akan dilanjutkan untuk menyusun modul ajar, yang mana modul ajar ini akan digunakan sebagai panduan pada saat mengajar dan juga mengimplementasikan media pembelajaran interaktif berbasis Genially di kelas 5 yang akan digunakan sebagai kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Kemudian selanjutnya yang akan dilakukan adalah membuat instrumen penilaian media. Nah, berikutnya akan dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu tahap development, yang mana media pembelajaran yang telah dikembangkan selanjutnya akan dilaksanakan uji kelayakan produk atau uji validitas, yaitu berupa ahli materi dan juga ahli media, dan kemudian akan dilanjutkan ke uji kepraktisan, yaitu berupa respon guru dan juga siswa. Kemudian setelah development akan dilanjutkan ke tahapan yang keempat yaitu implementation. Nah, jadi media pembelajaran yang telah dikembangkan selanjutnya akan diimplementasikan di SD Negeri 1 Semarapura Tengah. Nah, uji lapangan ini dilaksanakan setelah media dinyatakan layak untuk diterapkan. Nah, kemudian pada tahapan terakhir yaitu evaluate. Jadi menilai media yang dikembangkan melalui evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang mana evaluasi formatif itu untuk menilai produk pada tahap desain, pengembangan, dan juga implementasi. Nah, evaluasi sumatif dilakukan pada akhir penelitian. Selanjutnya, adapun subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian pengembangan ini adalah dua validator ahli materi dan juga dua validator ahli media. Kemudian untuk kepraktisan media yaitu dua orang guru dan juga 6 siswa. Kemudian pada uji efektivitas media itu terdapat 32 siswa kelas 5A yang mana akan digunakan sebagai kelas eksperimen dan juga 31 siswa kelas 5C yang akan digunakan sebagai kelas kontrol di SD Negeri 1 Semarapura Tengah. Nah, adapun objek penelitiannya adalah media pembelajaran interaktif berbasis Genially. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu ada metode wawancara, kemudian metode kuesioner, dan juga metode tes. Nah, kemudian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu validitas media, yaitu berupa ahli materi dan juga ahli media. Kemudian kepraktisan media, yaitu berupa respon guru dan juga siswa. Dan efektivitas media, yaitu berupa kuesioner motivasi belajar dan tes pilihan ganda untuk hasil belajarnya. Berikutnya, adapun validitas isi instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus Gregory, kemudian validitas butir menggunakan korelasi produk moment, kemudian untuk reliabilitas instrumennya akan dilanjutkan dengan uji tingkat kesukaran untuk tes pilihan ganda hasil belajar, dan untuk uji daya beda juga digunakan untuk tes pilihan ganda untuk tes hasil belajarnya. Baik, berikutnya adapun metode analisis data. Jadi untuk uji produknya, uji validitas media akan menggunakan rumus mean atau rata-rata, kemudian pada uji kepraktisan media itu akan menggunakan persentase,
Kemudian pada uji efektivitas media itu akan menggunakan MANOVA. Nah, sebelum ke uji prasyarat uji MANOVA, kita akan menganalisis uji endgame. Jadi tujuan endgame ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara pretest dan posttest motivasi belajar serta hasil belajar. Nah, setelah melalui uji endgame akan dilanjutkan ke uji prasyarat, yaitu berupa uji normalitas dan juga uji homogenitas. Yang mana uji normalitas dan homogenitas eh, akan menggunakan bantuan dari SPSS. Kemudian selanjutnya setelah uji prasyarat, ketika sudah memenuhi akan dilanjutkan ke uji MANOVA. Nah, jadi uji MANOVA ini digunakan untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar IPA siswa secara simultan antara kelompok eksperimen yang menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Genially dan kelompok kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Selanjutnya didapatkan hipotesis. Jadi hipotesis eh, 0 atau H0-nya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar dan hasil belajar IPA siswa secara simultan antara kelompok eksperimen dan yang menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Genially dengan kelompok kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Kemudian alternatifnya atau H1 terdapat perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar dan hasil belajar IPA siswa secara simultan antara kelompok eksperimen yang menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Genially dengan kelompok kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Baik, sekian presentasi saya terkait proposal tesis. Em, saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih.